Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mone TV. Sahabat semua, kali ini kita membandingkan dua buah antena lagi, tapi ke Orbit Star H2 Huawei B320. Kita sama-sama tahu bahwa Orbit Star H2 ini hanya mempunyai satu port antena. Kita uji masing-masing kedua antena ini, Yagi Grid versi vertikal dan Yagi Grid single Cathrin. Kemudian kita akan gabungkan lewat split konektor atau konektor T-nya dan kita uji. Yang mana yang rekomendasi? Ada sahabat yang bertanya jika kita gabungkan dua buah antena dalam Orbit Star H2 atau Orbit Star 2 yang terbaru ini lebih up Orbit Star H2 Huawei B320. Kita gabungkan dua antena ke dalam satu port antena, karena di B320 itu hanya satu port antena eksternal. Lebih worth it yang mana? Menggabungkan dua buah antena dari Yagi Grid, baik yang vertikal maupun yang single Cathrin, ataukah menggunakan single antena? Sahabat semua, bagaimana performanya di Orbit Star H2? Simak terus. Oke sahabat semua, kita akan menggabungkan dua antena. Yagi Grid versi vertikal ini tingginya kurang lebih 11 meter. Dan antena yang kedua, ini adalah Yagi Grid single Cathrin. Tingginya hanya 6 meter, kabelnya 15 meter. Yang Yagi Grid vertikal, kabelnya 20 meter. Oke, kita akan uji. Ini cuaca lagi mendung di Orbit Star H2 Huawei B320. Oke sahabat semua, Yagi Grid single Cathrin yang kita uji pertama di Orbit Star H2 ini Huawei B320, dan jarak BTS kurang lebih 3,5 km seperti biasa, dan ini hanya dapat satu bar karena kita log di band 1. Oke, di BTS terdekat juga di bawah 1 km ada juga, namun hanya support di band 3 dan band 8 serta band 40. Band 1 tidak ada. Jadi walaupun di handphone di sini full bar karena BTS yang terdekat juga ada. Namun ini kita log pada B1 frekuensi 2100 yang ada hanya BTS di jarak 3,5 km, 9 km, 12 km dan ada yang sedikit terjauh di 14 km. Oke, kita juga sudah terhubung dengan Tesselhome, nama WiFi dari Orbit Star H2, dan kita langsung uji dengan antena Yagi Grid single Cathrin ini. Oke, inilah performanya. Jadi hanya satu bar, kadang-kadang naik ke 2 bar di ketinggian 6 meter dari Yagi Grid single Cathrin, dan kita log pada B1. Pingnya lumayan, 43 ms, jitter 5, dan downloadnya 13,5. Jadi performa di Yagi Grid single Cathrin ini secara otomatis kita bisa dapatkan juga di external support tanpa harus melakukan settingan eksternal. Namun di Yagi Grid vertikal kita harus set ke eksternal. Oke, 5,88. Kita uji yang kedua untuk Yagi Grid single Cathrin sebelum kita akan mengganti ke Yagi Grid vertikal ke Orbit Star H2 ini. Oke, di pengujian kedua 39 ms untuk pingnya. Jadi latensi dari Orbit Star H2 dengan antena single Cathrin ini dari Yagi Grid yang local grid ini lumayan bagus, 18,8, dan di uploadnya juga 8,23. Oke sahabat, kita akan uji untuk antena yang kedua di Yagi Grid vertikal, dan kita akan gabungkan dua antena dengan menggunakan split konektor ini menjadi satu di port. Jadi satu port kita uji coba juga. Jadi pengujian yang kedua kita akan uji Yagi Grid vertikal yang ada tandanya ini, kita sudah beri tanda, dan yang tidak ada tanda ini Grid single Cathrin. Kita ganti dengan Yagi Grid vertikal untuk kita lakukan uji. Oke sahabat semua, antena Yagi Grid vertikal kita sudah pasangkan. Yang single Cathrin ini kita sudah lepas. Yang ada tandanya ini Yagi Grid vertikal. Oke, dan ternyata sekarang bisa dapat full bar, dan kita langsung uji saja. Tesselhome SSID dari Telkom. Tesselhome ini adalah dari Orbit Star H2 Huawei P320. Kita langsung uji sahabat. Antena Yagi Grid vertikal ini lebih tinggi, jadi performanya pasti lebih baik. Yagi Grid vertikal ini tingginya kurang lebih 11 meter dan panjang kabelnya 20 meter.
Jadi karena tingginya 11 meter, performanya seharusnya lebih baik. Di downloadnya 25,6 Mbps, uploadnya yang naik signifikan juga. Jadi pada Yagi Grid vertikal, settingan ini antena eksternal. Pada Yagi Grid vertikal tidak bisa otomatis. Jadi harus set auto ke eksternal 25,5 dan 25,6. Jadi seimbang antara download dan uploadnya. Kita uji yang kedua. Untuk Yagi Grid vertikal dengan Orbit Star H2. Jadi Yagi Grid vertikal di Orbit Star H2 itu settingannya wajib eksternal, tidak boleh settingan otomatis. Namun pada single cat train itu pada settingan antena otomatis langsung terbaca eksternal. Jadi itulah sedikit perbedaan. Dan pada Yagi Grid vertikal ini uploadnya lumayan bagus. Upload di Yagi Grid single cat train dapat di bawah 5 Mbps dan ternyata di sini sampai tembus 30,7 Mbps uploadnya. Dan downloadnya 47,5. Oke sahabat, kita akan menggandengkan dua antena ini, dua antena Yagi Grid vertikal, yang satunya dan yang satunya Yagi Grid single cat train. Kita gabung lewat sebuah konektor ini, konektor T pada kedua antena ini, dan kita akan uji coba apakah ada peningkatan yang signifikan atau hanya bisa menggunakan satu antena lebih baik. Oke, kita lanjut. Oke sahabat semua, sekarang kedua antena sudah terpasang. Yagi Grid yang ada tanda ini yang vertikal, kemudian single cat train ini yang sisi kanan dari sahabat. Oke, dan full bar, tetap full bar, sahabat bisa lihat. Dan di sini kita juga tetap terkoneksi dengan Tesel Home. Dan kita langsung uji apakah ada peningkatan performa ketika kita menggunakan dua antena ke dalam Orbit Star H2 ini. Iya, hanya 30,8 Mbps di saat kita lakukan settingan ke dua antena antara Yagi Grid vertikal dan Yagi Grid single cat train. 30,8, download dan uploadnya 20,2. Dari latensinya pun tidak berbeda jauh, 41 untuk ping dan jitternya 3. Jadi untuk menggunakan dua antena pada Orbit Star H2, kita uji yang kedua dulu untuk memastikan performanya naik signifikan atau bahkan biasa-biasa saja. Ya, performa yang kedua .47 dan jitternya juga ping 39, jitter 3, 47,3 sahabat. Dan uploadnya pun masih di bawah 30 Mbps. Oke sahabat semua, 23,2 Mbps. Jadi kesimpulannya sebaiknya menggunakan single antena saja. Jadi biasa kita gunakan di Yagi Grid vertikal karena lebih tingginya sekitar 11 meter. Performa dari Yagi Grid single cat train juga cukup bagus, hanya pada saat ini posisinya lebih rendah, hanya 6 meter. Sehingga jika ditinggikan sama-sama maka performanya hampir sama atau bahkan sama antara single cat train dan Yagi Grid versi vertikal. Untuk menggabungkan keduanya ini tidak direkomendasikan karena walaupun 50 ohm tambah 50 ohm tidak mesti harus bertambah. Oke, performa dari Orbit Star H2 dengan kedua antena ini jadi direkomendasikan menggunakan salah satu saja, baik menggunakan single cat train dari Yagi Grid saja atau menggunakan Yagi Grid vertikal saja atau yang horizontal. Jadi salah satu saja, menggunakan dua antena. Pada beberapa pengujian di Orbit Star 2 sebelumnya juga sama, tidak ada peningkatan yang signifikan. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.